udah bersih ya. Masuk ke dalam Sudah difilter ya. ya. Oke, ibu-ibu bisa sambil geser di sini. Selamat datang dulu ibu di Autore. Jadi ini ruangan pertama ini yang kita kunjungi adalah laboratorium bayi kerangnya. Bayi kerang betul, atau larva. Nah, biasanya kami sebutnya di sini hatchery ruangannya. Jadi di dalam tangki-tangki ini seperti yang saya bilang tadi, itu adalah bayi-bayi kerangnya atau larvanya. Mungkin usianya sekitar 1 sampai 2 minggu. Nanti bisa kita tanya lagi sama orang yang kerja di labnya. Nah, bayi kerangnya itu didapatkan dari perkawinan induk kerangnya. Jadi kita ambil indukan dulu, kurang lebih usianya sekitar 4 sampai 6 tahun sebesar ini cangkangnya. Jenisnya memang cuma satu jenis saja, satu spesies gitu. Nah, hasilnya nanti dari spesies yang ini tuh mutiaranya warnanya bisa kuning, putih sampai silver gitu. Jadi tergantung dari warna cangkangnya. Betul. Jadi tergantung cangkangnya. Kayak yang ini warna cangkangnya nggak putih, kuning. Nah, kemungkinan mutiara yang dihasilkan nanti juga putih atau kuning. Kuning lebih cenderung karena ini ada kuningnya. Nah, dari indukan yang kita pilih tadi itu biasanya kan harus ada jantan dan betinanya. Jadi memilihnya atau melihatnya itu nanti dia dibuka satu-satu, Bu. Cangkangnya ini dibuka sedikit aja, kalau terlalu besar dia mati. Jadi dilihatnya tuh organ di dalam sini namanya gonad. Gonad itu kayak kantong rahim gitu lah ya. Nah, di dalam gonad ini bisa memproduksi sperma dan telur. Kalau dia memproduksi sperma warnanya putih, jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau warnanya putih berarti tandanya dia jantan, sementara kalau kuning warnanya berarti betina. Gitu. Jantan dan betinanya tidak mempengaruhi kualitas mutiaranya nantinya. Sama-sama di sini. Usia berapa bisa dibuka? Diketahui kelaminnya. Mungkin sekitar 2 sampai 4 tahun udah bisa. 2 sampai tahun udah bisa. Karena sebenarnya kerang ini, Bu, dia tuh nggak tetap jenis kelaminnya, jadi bisa berubah sebenarnya. Iya. Unik juga. Ya, istilahnya sekarang Ini sampai umur berapa ditaruh di penampungan? kalau di sini ini hanya sampai 45 hari saja. Jadi setelah itu mereka langsung dikirim ke laut. Jadi setelah 45 hari itu mungkin ukurannya sebesar gula pasir. Sebesar kerangnya sudah sebesar sebesar gula pasir, tapi sudah ini, Bu, sudah apa namanya? Sudah penuh organnya, sudah lengkap. Jadi dulu lanjut dulu ini. Oh, oke. Biar urut. Ya, biar urut. Jadi ini tadi jantan dan betina ya, proses pemijahannya atau perkawinannya biasanya cuma kita taruh di meja aja. Nanti di mejanya tuh dialirkan air laut. Biasanya kami tunggu sekitar beberapa jam, bisa 4 sampai 6 jam. Yang kita tunggu adalah jantan dan betinanya nanti akan mengeluarkan sperma dan telurnya ke air. Jadi pembuahannya itu bukan di badan, ya, di luar badannya atau di air. Jadi nanti tugas kita ya cuma ngumpulin air yang mengandung sperma dan telurnya itu, kemudian dipindahkan ke dalam tangki ini. Dalam sekali pemijahan, biasanya kami menggunakan 20 induk, tergantung dari stok yang ada. 20-an induk itu bisa dapat sekitar 100 sampai 200 juta anakannya atau bayi kerangnya. Makanya dibagi ke beberapa tangki seperti ini gitu. Tapi dari 200 juta itu nanti setelah 45 hari di sini tentunya tidak semuanya jadi betul, Bu. Biasanya yang bagus persentasinya itu kurang lebih 15%. Ini sperma semua yang di sini, Mbak? Sekarang sudah larva, Bu. Jadi 1 hari itu sebenarnya sudah bisa kelihatan larvanya. 1 hari setelah pemijahannya itu sudah 1 hari gitu larvanya. Nah, kalau mau lihat harus naik ke sini. Tadi sudah ada yang disiapin di bawah, Bu, kita bisa lihat. Tapi kalau mau lihat ke atas juga. Ini kayak apa, Mbak? Sirkulasi udara itu sirkulasi air. Nah, kalau ini kita lagi ganti airnya, Bu. Jadi kan mereka dipelihara di sini. Airnya kalau nggak diganti itu karena mereka kan diberi makan juga setiap hari, makanannya plankton, kotor airnya. Jadi harus diganti. Ini disaring nih, makanya ada 4 lapis saringan ini supaya nggak lolos. Boleh nggak, Mbak? Boleh, Bu. Tapi saya mau tunjukin yang di bawah dulu ya. Tunggu, sabar. Nah, ini Anu banget ya, kecil banget ya. kayak debu, Bu, betul. Iya. Gula pasir ini. Yang mana dong? Yang kayak pasir itu. Ya, bisa gantian mungkin ibu-ibu yang belum lihat ya. Panelnya mereka bisa nempel di bibirnya. Jadi karena sifat alaminya memang menempel, Bu, kerang ini. Kalau di laut pun mereka hidupnya menempel di karang, betul. Di karang atau di pasir. Jadi dikasih media tempel
Ini Ya, betul. berapa minggu tadi? Sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Kecil banget itu ya. Makanya kalau di laut kita nggak akan tahu, nggak kelihatan, betul. Makanya betul. Makanya kerang sih jarang ditemui di alam liar. Bahkan di dalam lingkungan yang kita kontrol seperti ini aja survival rate-nya hanya 15%. Apalagi di alam liar. Sebar ya, seandainya ada ya. Kayak apa, Pak? Ya. Kalau sudah kita lanjut Ibu ke ruangan yang selanjutnya. Silakan buka buah saya. Ya, nah jadi di sini ibu-ibu adalah ruang plankton atau alga. Jadi ini semua adalah makanan untuk bayi kerangnya. Jadi selama bayi kerangnya di laboratorium di hatchery sini diberi pakannya itu adalah plankton. Karena kan tadi airnya tidak filter ya, jadi tidak ada nutrisi, tidak ada makanan dari airnya, jadi kita harus memberikan makanan. Di dalam sini ini sebenarnya kita sedang memperbanyak plankton. Jadi mulai dari Kaget saya. seperti ini ada botol-botolnya yang kecil dulu karena dari konsentrasi planktonnya kita punya nanti konsentrasi planktonnya dicairkan di air, ini airnya juga air laut. Biasanya mereka mulainya dari warna yang agak terang, lama-lama semakin pekat karena semakin banyak planktonnya di dalam air, semakin pekat. Kalau sudah pekat biasanya kita cairkan lagi, dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, ditambahin air. Nah ini air laut yang sudah disiapkan. Bayi kerangnya malah jadi penyakitnya atau bayi kerangnya malah bisa infeksi atau dimakan malah sama bakteri. Gimana tahu bahwa bakteri itu nanti dia sebelum diberi pakan tuh dilihat di mikroskop dulu bu sampelnya. Jadi memang ada kandungan bakteri tapi levelnya harus yang aman misalnya gitu. Iya betul seperti itu. Jadi nah disinilah makanya ini ruangannya dibikin dingin seperti ini. Jadi suhunya tuh sekitar 18 derajat Celcius karena suhu dingin tuh meminimalisir tumbuhnya bakteri juga gitu. Itu tujuannya. Jadi ya kecil bisa sampai sebesar ini juga kalau misalnya kita butuh lebih banyak pakan lagi ya lebih banyak lagi di kulturnya. Pak kira-kira kalau kakak saya masuk sini bisa berubah jadi udara nggak? Wah belum pernah coba kok, sekali atau 2 kali tergantung kebutuhannya. Jadi setiap hari itu juga dicek yang di tangki itu bu, diambil sampelnya, dilihat ukurannya, kemudian jumlahnya dikalkulasi juga kurang lebih ada berapa. Nah itu nanti menentukan jumlah pakannya juga setiap hari bisa beda-beda. Nggak kelihatan. Daging kecil. Jadi ini yang kita perhatikan biasanya kalau diambil sampel pertama dari ukurannya dicatat. Ukurannya ini masih sekitar 160 mikron, jadi lebih kecil daripada 1 mili. Kemudian cangkangnya sudah mulai terbentuk, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian ada warna coklat di dalam setiap siputnya bu. Nah itu adalah sebenarnya warna planktonnya tadi. Jadi tandanya dia makan sehat, berarti bagus tandanya. Kalau kosong misalnya transparan, bisa jadi kerangnya mati atau pakannya kurang misalnya, kurang gizi. Jadi harus di adjust lagi bu jumlah pakannya. Bisa stunting nggak dia mbak? Bisa stunting. Bisa juga kadang malah gitu ada batch yang misalnya nih pertumbuhannya lama, misalnya udah berapa hari kok ukurannya masih kecil stunting. Jadi kayak bayi kalau betul nah Yang mana tuh? Ini ya? Ini nih. Ini cangkangnya. Ini cangkangnya masih kecil. Berapa ini usianya? ini sekitar 4 bulan kayaknya. 4 bulan. Cangkangnya biar biasa aja ya. Iya. Ini 4 bulan. Nah, kelihatan. Ini juga di mana-mana mereka nempel. Ini dia. Mana dia? Yang mana? Ini cangkang Sekitar 3 sampai 4 bulan yang ini. 3 sampai 4 bulan. Ini udah mati, Bu. masih transparan. Umur berapa nih Pak? Sekitar 4 tahun. 4 sampai 6 tahun. Ini
Sudah Ibu ya. Oke, saya mulai ya. Jadi dari laboratorium tadi, Ibu kan saya bilang kerang-kerangnya menempel. Ukurannya sekitar sebesar gula pasir tadi. Nah, mereka menempelnya di tali-tali yang seperti ini. Nah, ini yang sudah hidup di laut sekitar 3 bulanan. Kemudian sudah sebesar ini ukurannya dari yang ukuran gula pasir itu tadi. Gitu. Sekitar 1 sampai 1,5 cm diameter kerangnya. Nah, jadi karena di sini di panel yang ini kan mereka menempel dengan sendirinya. Jadi random dia Bu nempelnya. Dimanapun dia mau nempel dia nempel. Kadang-kadang kan terlalu dempet satu sama lain. Nah itu mereka rebutan makan karena mereka kan nggak kemana-mana. Mereka nempel di satu tempat itu aja. Jadi nanti setelah ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 cm itu diambil satu persatu Bu semuanya. Dan Dipindahkan. Ini saya turunkan lagi ya. Nah, mereka dipindahkannya ke sini. Jadi di sini mereka udah punya tempat sendiri-sendiri. Dijarangkan gitu, Bu. Jadi sudah ada space-nya sendiri-sendiri. jadi diambil dia dimasukkan Betul, Bu. Diambil satu persatu semuanya dimasukkan. Mbak, itu 2 itu. Dia kembar. Ya, kadang dia geser, Bu. Kadang dia geser air ya. Iya. Jalan-jalan. Air gitu. Nah, jadi ini usianya kurang lebih sama. Setia dia, Mbak. Ya. Nah, yang sebelah sini ini sekitar 6 bulan. Ibu handphonenya jatuh, Sekitar 6 hati-hati. bulan. Iya. Ya, hati-hati agak basah. 6 bulan ibu-ibu. Ini 6 bulan. Tadi kalau di ABG. ABG. Masih manis-manis. Nah, ini sama dia udah Diambil lagi dari sini, masukkan Betul, sini. betul, Bu. Ini sebenarnya di laut tuh setiap bulan kita cek juga, Bu. Jadi setiap bulan tuh dicek untuk dibersihkan. Dibersihkan. Jadi di laut itu kan banyak rumput laut yang ikut tumbuh, ada kerang-kerang liar juga yang ikut tumbuh. Jadi kerang liarnya itu harus dibuang karena kompetitornya buat makan. Emang ada yang buka ya, Mbak? Iya, memang dia kebuka, Bu. Dia makan soalnya. Iya, kalau makan kan dia ini 6 bulan ya. Ya, kurang lebih. Berarti ini kemudian tidak- di sini nama spesiesnya Pintada Maxima. Maksima karena dia yang paling besar. Ada Maxima nama spesies untuk kerangnya ya. Ya. Yes. Nah, jadi ini yang usia 2 tahun sebesar ini kurang lebih. 2 tahun, Jadi 10 bayi-bayi senti. kerang ini harus dipelihara sampai usianya kurang lebih 2 tahun sebelum kita bisa mulai proses pembuatan mutiaranya. Jadi kalau sudah mulai 2 tahun sebesar ini nanti mereka akan dibuka seperti itu cangkangnya. Kalau ibu lihat ada di baskom di belakang sana, nah itu udah diganjel-ganjel supaya mereka nggak nutup lagi. Karena nanti waktu mulai operasi pembuatan mutiara kan mereka harus terbuka gitu. Nah, ini usia 2 tahun. Nah, di dalamnya mutiara kerangnya seperti ini kurang lebih. 2 tahun, Bu. Mbak ada di sini. Coba Mbak lihat. Enak ini Mbak digoreng apa, Mbak? Enak banget. Mbak coba, Mbak. Berapa? Yang nanti akan kita masukkan ke dalam kerang supaya kerangnya itu membungkus nukleus ini menjadi Ini apa jenisnya nih? mutiara. Ini dari cangkang, Bu. Oh, dibuat. Dibuat, betul. Kita buat dari cangkang kerang, dibentuk Jadi buatan ya. bulat. Karena ya ini kan nanti akan di dalam mutiaranya. Jadi kerangnya itu mengikuti, diharapkan mengikuti bentuknya ini. Nukleus namanya Betul. nukleus. Nah, tapi hanya memasukkan nukleus saja itu tidak cukup untuk membuat mutiara. Jadi harus ada satu kerang yang kita korbankan. Jadi setiap pembuatan mutiara itu harus ada satu kerang yang dibunuh. Jadi kita bunuh, kita buka untuk diambil organ yang bagian ininya ibu-ibu. Bukan berencana. Yang pinggir ini namanya saibo. Nah, saibo ini Sambo. Saibo ini fungsinya itu menghasilkan lapisan yang berkilaunya ini, Bu. Ini kan cangkangnya ini punya lapisan yang berkilau. Ini sama materialnya sama mutiara. Jadi yang bertugas membungkus si nukleusnya dengan lapisan yang berkilaunya itu tadi adalah saibo ini. Makanya saibo ini harus dipilih kerang yang bagus. Jadi nanti nah warna mutiara itu tadi kalau kita mau bikin warna putih kita cari donor saibo yang cangkangnya warnanya putih. Kalau mau bikin warna kuning ya kita cari yang warna kuning. Ini korbankan itu yang bagus ya. Betul. Yang dikorbankan yang bagus. Saibonya 2, yang dia punya sendiri Nanti saibonya ini itu akan kita potong-potong
potong-potong kecil-kecil Bu ya. Jadi bisa berapa banyak? Bisa sampai 20. Ya, berarti nukleus sama saibonya. Betul. Ibu tadi nanya dong satu kerang punya 2 saibo jadinya. Posisinya yang beda. Bu. Kalau itu tetap Jadi kalau nempel. saibonya di sini tetap nempel. Nah kalau saibo yang kita masukkan itu tadi, dia di tengah sini Bu, di dalam kantong gonatnya tadi yang saya bilang rahimnya itu. kantong rahimnya itu tadi. Jadi karena dia di kantong, jadi bisa melindungi gitu kerangnya tidak gampang memuntahkan ini si nukleusnya ini tadi. Makanya itu tujuannya kita masukkan ke dalam kantong gonatnya bersama dengan si saibonya itu tadi. Jadi nukleusnya ini akan jadi inti mutiaranya, saibonya akan membungkusnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat demonstrasinya. Ayo. Oke. Keren. Ini mutiaranya. Apa penyebabnya kok ada mencong-mencong? Barok ya berarti ya? Langsung keras itu ya? Tanam nukleus lagi Pak. Nah kalau hasilnya bagus, Ibu langsung Dimasukin nukleus yang baru gitu. karena kerangnya kondisinya masih bagus. Bisa Biar dia hamil lagi. tapi udah pakai saibo, tinggal taruh nukleusnya doang. Oh, berarti dia selama 8 tahun itu bisa memasukkan kulit 3 kali. Memang begitu Bu adanya. Permisi sebentar Iya, saya iya. keluar dulu, silakan. Nanti bisa dikasih ke teman yang lain Bu, ke bagi yang mau lihat. Pak, tanya, biasanya kan bundar ya. Apa penyebab dia tidak jadi Bencong-bencong ini. Ini kenapa bencong, Mbak? Tidak bulat, Mbak. Apa penyebabnya? Barok. salah satu faktornya apa? Ya bisa karena alamnya, bisa karena Baca. Goyang juga di dalam mungkin. pengaruh nggak Pak? Jadi kita geser ya, harusnya ukurannya sempurna digeser. Eksternal ya. Panen dari itulah hasilnya. Seperti itulah hasilnya.
nggak bisa dirubah lagi. Bayi lah. Iya. Kita maunya cantik, hidungnya mancung gitu. Tapi di luar baru kita pergunakan. Operasi plastik. Jangan nawar. Jangan nawar lah, ulah nawar lah. Kalau temu saudara malah ditambah. Inilah makanya jangan pada nawar. Astagfirullahalazim. Kumat ibu-ibu. Tapi orang Indonesia kalau nggak nawar nggak ini. Iya, nggak abdol. Apalagi perempuan. Iya, bener. Ini hasil panen. Ini hasil panen. Hasil panen mutiara bentuknya begini, nggak sempurna ya. Bentuknya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Tapi ini anunya rasternya bagus, lendirnya bagus, sama bentuknya dia seperti barok. yang dibunuh tadi. Tapi nanti ini nggak dua spot itu masih oke karena nanti waktu bikin perhiasan kayak misalnya cincin seperti ini bukan bisa ditutupin di bagian bawahnya. Betul. Itu gaya saya, Mbak. Ya betul Bu. Kalau udah kayak gitu berarti betul gayanya. Bopeng-bopeng. Nah kalau semakin Foundation. semakin banyak spotnya semakin susah ditutupi ya semakin kurang harganya. Semakin murah harganya. Low grade, seperti itu. Yang ketiga ada warna seperti saya bilang tadi putih sekarang memang lagi banyak yang dicari makanya putih yang mahal. Tapi ada juga yang warnanya kuning, ada yang silver, Gold ya? ada yang gold betul Ibu. Memang itu tadi saya bilang selera. Tergantung selera. Ada hitam Bu, hitam ini sebenarnya kita nggak produksi di sini. Jadi hitam ini jenis kerangnya berbeda. Diproduksinya lebih banyak di Tahiti, atau French Polynesia. Kami di sini sebenarnya belum. Kalau di lokasi lain di Indonesia atau perusahaan lain saya kurang tahu. Cuman lebih banyak di Tahiti. Kalau pink Bu, itu air tawar kebanyakan. Yang warnanya pink. Nah kalau white pink itu bisa jadi air laut. Jadi air laut itu pinknya tuh nggak bisa sepink air tawar. Iya betul. Kalau air laut dia pinknya tuh putih tapi cahayanya betul Bu, kilaunya pink. Iya kalau pink banget dalam ya hangat terus ada udara di dalam white biasanya itu logikanya sih sebenarnya kerut itu ya jadi cuman kalau beranak itu enggak Karena dia mati. pelihara Terus apa lagi? Terkikis apa tadi? Terus itu kalau mutiaranya misalnya dipakai setahun 2 tahun terus terkikis jadi mengecil gitu kenapa? Itu tadi mengkerut tadi tadi. bersihin Bu kerut jadi kita punya customer pernah datang ke sini jadi dia punya gelang satu mutiaranya satu nempel gini nggak pernah dilepas mandi apa segala macam selama setahun 2 tahun gitu jadi kekikis gitu Bu karena kemungkinan kayak keringat kan asam nah itu lama-lama kelamaan bisa Masa mengikis bisa susut lagi. Iya. jadi itu tadi sebaiknya Dilepas ya. Ada untuk anti agingnya Mbak ya, biar nggak empuk. bisa dibersihin gitu aja Bedain mutiara laut sama mutiara tawar. Kalau air tawar bisa lebih kecil Bu. Kalau air laut paling kecil misalnya 8 mili, 7 mili itu udah paling kecil. Air tawar bisa lebih kecil lagi. Ya, bisa Bisa yang kayak beras gitu lah banyak juga kan. Kedua bentuknya. Kalau bentuknya air tawar dia flat bawahnya kayak tapau gitu. Ya gepeng gitu. Bawahnya kemudian atasnya agak bulat gitu. Itu bagusnya buat cincin. Kalau air laut yang gepengnya itu seperti ini dia, jadi nggak flat button Bu. Buttonnya tuh dia oval ini. Terakhir warna itu tadi. Kalau warna air tawar bisa pink. Iya dia ndak info dia bisa ditransfer. Tapi yang awam Mbak Dia ini kan kita ini kadang-kadang ini udah Mbak Dia ini. Oh iya. Cara air laut. Itu yang susah. Karena kalau air tawar yang kualitasnya bagus ya juga
mahal. Ya itu tadi hampir mirip dengan Mirip dengan air laut ya. Nah, makanya ibu-ibu sebagai pengusaha mutiara ini harus betul-betul kita menjual ini produk itu dengan jujur dan benar. Karena apa? Karena kan ini standar harga tidak ada. Ibu mau jual misalnya yang baik itu menjual 10 juta, 100 juta, kan kalau orang senang pasti beli. Tetapi memang betul-betul itu baik. Laut ya kita bilang laut, tawar ya kita bilang tawar. Iya. Gigit tuh gimana Mbak? Digigit-gigit ada rasa pasir-pasirnya. Itu sebenarnya untuk membedakan yang asli dengan yang plastik. Memang bisa ya. Terasa memang Bu. Iya. Nanti ketelan sama saya ini kalau Iya. saya Jangan digigit sebenarnya Bu. Kalau nyalain aja Bun. Biasa dijual. Digesekkan aja. Digesekkan gini. Kalau digigit kan keras banget nggak bisa. Jadi Nanti ompong, digesekin Mbak. aja. gesek terasa pasir gitu. Pasir. Betul. Kalau plastik kan dia licin. Nggak kerasa apa-apa dia Bu. Licin. Kalau ini kayak set gitu. Kesat. Terus walaupun digesek kan tetap aja enggak Nggak melukai ya, nggak melukai kerang. Sorry, mutiaranya. Digores ya. Memang nggak bisa digores Mbak gini Mbak. Kalau dengan benda tajam ya bisa. Bisa. Tapi kalau kayak misalnya sama mutiara atau gigi kita kan enggak. Terus kaca gitu, giginya kaca. Ini ditaruh di crack, ini di kaca. Kaca Rusak sebaiknya Salah jangan. si orang-orang bilang ini itu jangan dicoba ya. Jangan digigit, jangan digesek, jangan di coba Bu, ini asli apa enggak? Iya. Ini kan Ada soalnya pelangganku di gini lu kok asli gitu. Karena kita yang Karena ini ya bisa rusak juga pastinya. Iya. Enggak bukan yang tahan. sama kayak kita lah. Ini kan ori. Dibakar kok dibakar.